Tolong diulangi Pak ya, saya garis bawah itu. Kami atau saya menolak dengan tegas kalau dikatakan ada tembak menembak. Alasan menolak, pertama tidak ada bukti untuk itu, yang kedua tidak ada CCTV. Itu hanya penerangan daripada Karon Pemmas Mabes Polri Ramadan. Sedangkan beliau tidak ada di sana. Ya, beliau tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami. Yang kedua, tidak ada bukti. Tidak bisa membuat suatu dalil apalagi bersifat fitnah kepada orang meninggal tanpa disertai bukti. Yang berikutnya, kami juga menolak kalau dikatakan almarhum Brigadir Joshua masuk ke dalam kamar majikannya maksudnya, atau kamar komandannya. Sebab sepengetahuan keluarga dan sesuai penugasan, almarhum ini bukan supir daripada istrinya, bukan supir daripada Ibu Putri Katarina, tetapi adalah ajudan daripada bapak. Sehingga tidak ada kesempatan bagi seorang ajudan maupun supir untuk bisa masuk ke dalam rumah daripada seorang jenderalnya kecuali diperintah untuk itu. Pertanyaannya, siapa yang memerintah? Karena tempat ajudan dan para supir itu hanyalah di seputar pos, kemudian ke dapur kalau mau perlu minum dan sebagainya. Tetapi ke ruang tamunya perwira, komandannya atau jenderalnya atau panglimanya atau siapapun namanya itu tidak ada. Bahkan kadang mereka itu pun kerja 2-3 tahun pun dia mengawal panglimanya atau kapoldanya misalnya, atau kadipnya misalnya, engsel pintu rumahnya itu pun belum tentu dia tahu karena tidak pernah menatap untuk itu. Apalagi di situ biasanya ada CCTV. Tetapi karena ada penghilangan CCTV dalam hal ini rekordernya, sehingga menjadi tidak ada bukti dan tiba-tiba disambar petir buatan, maka kami menolak. Jadi kami peringatkan juga kepada para wartawan, kepada media, kalau ada yang mencoba-coba menyebut-nyebut baku tembak, itu akan kami perhitungkan, akan kami tuntut ke pengadilan. Karena sebentar lagi kami akan membuat laporan polisi. Yang kedua, kalau ada yang berani-berani mengatakan bahwa klien kami atau anak klien kami almarhum masuk ke dalam kamar itu tanpa disertai bukti, kami juga akan memperhitungkan secara hukum. Kami akan menuntut, terutama kepada media. Beberapa hari ini ada media termasuk TikTok dan sebagainya dengan membuat gambar seorang wanita berpelukan dengan seorang pria berkulit putih, tetapi narasinya dikait-kaitkan dengan almarhum anak klien kami, padahal almarhum anak klien kami tidak berwarna kulit putih, tetapi adalah hitam manis, tinggi dan besar. Bukan seperti kulit putih yang bolak-balik diumbar-umbar di media itu. Memang dapat kami pahami karena masyarakat dan media tidak kenal atau tidak tahu yang mana Joshua Huta Barat. Sehingga oleh karena itu saya peringatkan, itu yang ramai di media, yang ramai di YouTube, yang ramai di TikTok, yang seolah-olah itu almarhum anak klien kami bersama-sama dengan seorang wanita, itu bukan. Saya pastikan itu bukan anak klien kami. Jadi jangan dibuat narasi-narasi seolah-olah wanita itu ada bersama-sama berpelukan dengan anak klien kami. Karena anak klien kami itu tinggi besar dan berkulit hitam, ya, hitam manis. Kemudian kami juga menolak semua narasi-narasi yang dikembangkan oleh polisi karena TKP telah dirusak. TKP tidak dipasangi polis lain. Kemudian adanya perubahan-perubahan narasi, perubahan-perubahan keterangan. Belum lagi adanya kunjungan secara beruntun para jenderal-jenderal Polri dikawal oleh puluhan sampai ratusan polisi dalam tanda petik mengintimidasi ayah ibu atau klien kami, ayah ibu daripada korban maksudnya. Ini maksudnya apa? Apakah klien kami, ayah ibu almarhum juga merupakan tersangka, terdakwa sehingga diperlakukan seperti itu, dirampas hak-haknya? Tentu saja bukan. Oleh karena itu kami minta kepada Kapolri supaya polisi-polisi
yang diterjunkan tiap hari